Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today saya harap kalian sehat selama belajar di rumah aja ya teman-teman. Baiklah, saya di sini adalah mahasiswa PPL dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya dari pendidikan Bahasa Inggris FKIP. Seperti yang sudah saya kirim video perkenalan saya di pertemuan sebelumnya, yaitu hari Senin melalui Google Meet oleh Ustadz Yudi ya teman-teman. Saya sudah ada video perkenalan di situ. Kalian bisa, apabila ada yang belum, kalian bisa melihat ya. Nah, selama 2 bulan ke depan, saya akan menemani pembelajaran kalian secara daring kali ini karena era pandemik ya teman-teman. Di sini saya mengajar untuk kelas 8 C dan D. Ada teman saya yang namanya Mbak Lia itu mengajar di kelas A dan B. Nah, kali ini kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu Rules and Obligation. Kalian sudah paham atau sudah tahu sebelumnya apa itu Rules and Obligation? Kalian bisa membuka materi ini di buku paket kalian ya, yang kalian pinjam di perpus. Saya pun juga meminjam buku di perpus untuk pegangan. Bukunya seperti ini. Kalian punya kan? Kalian pasti punya. Kalian buka materi ini di halaman 33, chapter 3, dari besarnya yaitu We Know What to Do. Itu. Kalian bisa buka di halaman 33 ya. Nah, kalian bisa melihat video ini sembari melihat buku di halaman 2 ya teman-teman. Mulai slide PPT-nya. Kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Apabila nanti di akhir materi kali ini kalian kurang jelas, kalian bisa banget menanyakan tentang materi ini di kolom komentar video di channel YouTube saya ini. Oke, yang selanjutnya yaitu apa sih obligation itu? Obligation itu sama dengan keharusan. Kalimat yang menyatakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus kita laksanakan atau yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan kalimat ini. Seperti itu. Sudah jelas ya, obligation itu keharusan. Keharusan. Yang kita ketahui, obligation itu memiliki 2 pattern, yaitu 2 rumus. Yang pertama, yaitu subject plus have to atau don't have to plus verb plus object. Yang kedua, yaitu subject plus must or must not plus verb plus object. Nah, gimana sih cara menggunakan rumus ini, Miss? Seperti itu. Kita bisa menggunakan rumus ini sesuai dengan subjeknya ya, teman-teman. Subject plus have to or don't have to itu tergantung dalam kalimat yang kita inginkan atau yang kita gunakan. Seperti itu. Kalau subjeknya I, you, we, they itu menggunakan have to, benar kan? Apabila subjeknya itu it, he, she itu menggunakan has. Jadi tinggal ganti aja ya untuk have to-nya dan don't have to itu apabila subjeknya it, he, she itu menggunakan has to or
don't has to, seperti itu. Nah, untuk masnya kita akan bahas melalui contoh selanjutnya ya. Sekarang kita masuk ke contoh rumus yang pertama yaitu subject have to or don't have to. Nah, kita harus mengenal dulu ya have to. Itu digunakan untuk eh, menyatakan keharusan juga di mana asal keharusan itu datang dari luar diri pembicara. Gimana sih atau kita kurang memahami apabila ada pengertian seperti ini? Kita langsung aja ke contohnya. Contohnya yaitu yang pertama, I have to go. Saya harus pergi. Itu kan keharusan kan? Saya harus pergi. I have to go. Kenapa pakai have to? Karena subjeknya ya apa yaitu I, saya. Nah, apabila kita menggunakan have to itu subjeknya harus yaitu I, you, we, they. Sama seperti dengan you have to eat. Kamu harus makan. Seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan untuk kalimat negatif yaitu I do not have to sleep. Saya tidak harus tidur. Kita tinggal menambahi have do not have to atau have not sleep seperti itu. Nah, kapan kita menggunakan has seperti yang di pengertian sebelumnya yaitu menggunakan subjek it. Subjek it seperti it do not has to stay. Dia tidak harus tinggal seperti itu. Jelas ya teman-teman, seperti basic grammar yang sudah kita pelajari sejak SD. I, you, we, they, he, she, it itu adalah subjek dan penggunaan modalnya itu berbeda. To, must, and must not. Must adalah modal verb dalam bahasa Inggris yaitu untuk menyatakan kewajiban. Nah, apa bedanya sih tadi keharusan sama kewajiban? Secara harfiah itu sama ya teman-teman, cuma dalam bahasa Inggris itu rumusnya atau patternnya itu berbeda. Apabila kita menyatakan keharusan itu menggunakan apa tadi? Have to dan has, ya seperti itu. Yang selanjutnya itu apabila kewajiban itu kan mestinya ada kebalikannya kan, yaitu larangan. Nah, larangan kali ini rumusnya menggunakan must not. Jika dalam bentuk negatif ya, kata mustn't or must not menyatakan larangan. Yang selanjutnya kita akan membahas contoh. Nah, contohnya ini. They must learn more seriously. Terjemahannya yaitu mereka harus lebih serius lagi belajar. They must. Yang kedua yaitu you must help your parents. Must menggunakan must. Kamu harus membantu orang tua kamu. Nah, gimana contoh yang negatif? Kita menggunakan contoh di sini yaitu I must not call her. Saya tidak boleh menelponnya. Itu sebuah larangan kan? Seharusnya kita tidak melanggar itu dan kita harus melaksanakan sesuai larangan yang diberikan. Nah, selanjutnya yaitu visitors must not eat and drink inside the museum. Nah, kita sering menemui kalimat larangan ini di mana sih? Banyak tempat ya, seperti tempat pariwisata, terus biasanya di pinggir sungai bahkan itu larangan kan untuk tidak membuang sampah. Nah, itu pun termasuk kalimat larangan yang apabila di bahasa Inggris kita menggunakan must not, jangan atau tidak boleh gitu ya. Pengunjung tidak boleh makan dan minum di dalam museum. Itu. Pembahasan simpel. Saya harap kalian mengerti ya. Apabila
kurang mengerti atau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalian di kolom komentar video ini ya teman-teman. Nanti akan saya jawab langsung di kolom komentar tersebut. Nah, untuk latihan karena practice make perfect ya, kalian mengerjakan tugas terkait materi rules and obligation ini seperti biasanya di tempat Google Classroom yang akan di-share nanti oleh Ustadz Yudi. Seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya karena kita akan tetap memulai pembelajaran secara daring seperti ini entah sampai kapan ya karena belum ada kejelasan karena tingkat peningkatan COVID semakin hari juga semakin meningkat seperti itu. Saya harap kalian bisa menjaga kesehatan ya teman-teman di rumah. Baik, selesai materi kita tentang rules and obligation. Saya akan tutup pembelajaran hari ini. Saya harap kalian bisa mengerti dan paham terkait rules and obligation. Saya tutup. Apabila ada kesalahan kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you there, class.